Halo semuanya, perkenalkan kami adalah mahasiswa-mahasiswi ITMI Medan akan membahas tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari jurusan Manajemen semester 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Michelle dan saya sendiri Tommy. Yang ketiga Yuliana Jamili, yang keempat Jessica Kwok, yang kelima Erika Kristanto. Langsung saja saya akan membahas tentang yang pertama adalah tentang definisi SIM. Jadi apa sih itu SIM? Sistem Informasi Manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Davis menawarkan konsensus bahwa setidaknya terdapat 5 aspek yang dapat dikategorikan sebagai ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Yang pertama, proses manajemen, contohnya perencanaan strategis, pengelolaan fungsi sistem informasi, dan seterusnya. Yang kedua, proses pengembangan, contohnya manajemen proyek, pengembangan sistem, dan seterusnya. Yang ketiga, konsep pengembangan, contohnya konsep sosio-teknikal, konsep kualitas, dan seterusnya. Keempat, representasi, contohnya sistem basis data, pengkodean program, dan seterusnya. Yang kelima, sistem aplikasi, contohnya knowledge management, executive system, dan seterusnya. Sistem distribusi, sumber daya yang mengalir melalui suatu saluran yang mencakup pemasok, perusahaan manufaktur, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Arus material berawal dari pemasok dan berakhir di konsumen. Arus uang berawal dari konsumen dan berakhir di pemasok. Arus informasi menyediakan arus dua arah yang menghubungkan semua peserta distribusi. Tiap anggota saluran harus mengetahui rincian arus produk sehubungan dengan peran mereka dalam proses distribusi. Misalnya, perusahaan manufaktur harus mengetahui tingkat harga yang akan dibeli pedagang besar, tingkat harga yang dibeli pengecer dari pedagang besar, dan tingkat harga yang akan dibeli konsumen dari pengecer. Merupakan suatu kesalahan jika perusahaan manufaktur terus memproduksi produk yang hanya akan mengumpulkan debu di rak-rak pengecer. Arus informasi yang terjadi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu informasi umpan balik, feedback information, merupakan informasi yang mengalir dengan arah yang berlawanan dari arus material. Misalnya, jika perusahaan manufaktur mengharapkan umpan balik dari yang lain, maka sesuatu harus ditawarkan sebagai imbalannya. Yang kedua, informasi maju atau searah, feed forward information, merupakan informasi yang mengalir kepada konsumen. Misalnya, perusahaan manufaktur memberikan pengumuman produk baru, alat bantu penjualan, dan promosi kepada pedagang besar. Tujuan mempelajari sistem informasi manajemen. Tujuan dari sistem informasi manajemen adalah untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi selalu melibatkan data-data penting, di mana data-data penting yang diperoleh akan diolah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi pemakaiannya. Informasi atau data yang dapat digunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Data yang diperoleh tidak dapat cukup dikatakan sebagai suatu informasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang bermanfaat, informasi harus didukung oleh tiga pilar sebagai berikut. Pertama, orang atau relevan. 2, tepat waktu. 3, tepat nilainya atau akurat. Baru dilanjutkan dengan menyediakan informasi yang dipergunakan dalam 1, perencanaan. 2, pengendalian. 3, evaluasi. 4, pembaikan berkelanjutan. Dilanjutkan yaitu membantu mengambil keputusan. Ketika tujuan informasi manajemen dijalankan, maka sistem informasi dapat memberikan informasi, mendukung, dan mengambil keputusan. Tujuan ketiga tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses keinformasian akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Kemampuan sebuah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen secara khusus memiliki beberapa kemampuan teknis sesuai dengan apa yang direncanakan.
secara kolektif. Kemampuan ini menyangkal pernyataan bahwa komputer hanyalah mesin penjumlah atau kalkulator yang berkapasitas tinggi. Sebenarnya komputer tidak dapat mengerjakan sesuatu, ia hanya mengerjakan lebih cepat. Sistem informasi komputer dapat memiliki sejumlah kemampuan yang jauh lebih unggul dari sistem non-komputer. Dan kemampuan ini telah merevolusikan proses manajemen yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang telah ada. Beberapa kemampuan teknis terpenting dalam sistem komputer antara lain: 1. Pemrosesan data. 2. Pemrosesan data tunggal. 3. Pemrosesan online real time. 4. Komunikasi data dan switching pesan. 5. Pemasukan data jarak jauh dan update file. 6. Pencarian record dan analisis. 7. Pencarian file. 8. Algoritma dan mode keputusan. 9. Otomatisasi kantor. Selain itu, sistem informasi tentunya memiliki kemampuan sebagai berikut. A. Memiliki kecepatan akses tinggi high volume komputer numerik. B. Menyediakan kecepatan komunikasi yang akurat dan kolaborasi dengan dan di antara organisasi. C. Menyimpan informasi dalam jumlah besar dan mudah untuk digunakan. D. Akses yang cepat dan tidak mahal untuk mendapatkan informasi dan mendunia. E. Fasilitas untuk menginterpretasikan sejumlah data yang besar. F. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari orang-orang yang bekerja dalam kelompok dalam satu tempat atau dalam lokasi yang berbeda di mana saja. Dengan kata lain, SIM adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Sistem informasi manajemen yang baik. Sistem informasi manajemen yang baik adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, sistem informasi manajemen akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Organisasi harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam keinginan mereka, cermat dalam merancang dan menerapkan sistem informasi manajemen agar sesuai keinginan, serta wajar dalam menentukan batas biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh. Maka sistem informasi manajemen yang dihasilkan akan memberikan keuntungan dan uang. Demikian pembahasan dari kami mengenai sistem informasi manajemen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.